Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rismaili Aswan dengan NPM C0C020046, Program Studi D3 Akuntansi Universitas Bengkulu. Video ini dibuat untuk menyelesaikan sebuah tugas di salah satu mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 dengan dosen pengampu Ibu Nikma SEMSIAK. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai liabilitas jangka panjang dengan sebab pengakuan awal dan pengukuran, dan juga penyajian dan pengungkapan. So, langsung saja ini dia video pembelajarannya. Klasifikasi liabilitas keuangan, di mana transaksi bisa diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan jika liabilitas keuangan tersebut dapat diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan termasuk ke dalam liabilitas lainnya. Kemudian penerbitan obligasi. Nah, utang obligasi ini muncul biasanya dikarenakan perusahaan ingin menambahkan modal yang dimiliki namun sudah tidak memiliki kemampuan untuk menerbitkan saham baru, sehingga mereka bisa menerbitkan surat utang atau yang biasa kita sebut dengan obligasi. Untuk penerbitan obligasi itu sendiri, obligasi yang timbul dari suatu kontrak itu dikenal sebagai indenture obligasi, dan penerbitan obligasi ini merupakan janji oleh satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan pada tanggal jatuh tempo. Kemudian ia juga berjanji untuk membayar bunga periodik pada tingkat tertentu atas jumlah yang jatuh tempo atau nilai nominal. Dalam rangka penerbitan obligasi itu, kalau untuk perusahaan-perusahaan publik, emitennya itu harus menetapkan dulu siapa penjamin emisinya. Kemudian sebelum menerbitkan obligasi, itu juga harus ada persetujuan. Persetujuan dari siapa? Dari rak pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham. Kemudian juga di situ persyaratannya. Kalau dia mau menerbitkan obligasi itu, laporan keuangannya juga sudah diaudit. Kemudian juga sudah ada prospektusnya dan sebagainya. Kemudian memiliki sertifikat obligasi secara tercetak. Nah, sertifikat obligasi tercetak ini maksudnya di sini adalah obligasinya itu tidak sekedar hanya dituliskan di kertas biasa, tapi memang ada sertifikatnya. Kalau sertifikat itu kan emang ada dicetak khusus ya, di mana di dalam sertifikat obligasi itu nanti akan tercantum berkaitan dengan penyelesaian utang obligasinya. Jadi kapan obligasi itu harus diselesaikan atau jatuh tempo, berapa bunganya, berapa persen bunganya, dan sebagainya. Itu dituangkan di dalam sertifikat obligasi. Nah, di dalam penilaian obligasi tadi sudah dinyatakan bahwa di situ adalah kita mau menentukan berapa sih harga jualnya dari penerbitan suatu obligasi. Nah, sebenarnya harga jual dari penerbitan obligasi itu bisa kita tetapkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, jadi harga pasarnya ya. Kemudian berdasarkan resiko-resiko relatif. Relatif itu artinya nggak absolut, pasti gitu ya. Kemudian berdasarkan kondisi pasar. Kalau pasarnya lagi lesu ya mungkin bisa harga obligasinya juga lesu. Kemudian berdasarkan kondisi ekonomi juga demikian. Bagaimana memperkirakan nilai obligasi itu adalah berdasarkan dari arus kas masa depan yang diharapkan kalau kita sebagai penerbit berarti yang diharapkan akan kita keluarkan. Kalau kita sebagai investor berarti akan kita terima dari apa? Dari kepemilikan obligasi bagi investor atau dari penerbit obligasi bagi emiten. Dari mana arus kas yang diharapkan itu? Kalau dari sisi emiten yang menerbitkan obligasi, maka nilai arus kas masa depannya itu adalah berupa kewajiban. Kewajiban emiten untuk membayarkan bunga plus dengan untuk membayarkan nilai nominalnya pada saat obligasi jatuh tempo. Nah, jadi dilihat pada present value-nya, jadi present value-nya dari bunga dan present value nilai nominal pada saat jatuh tempo. Nah, di dalam menilai utang obligasi ini nanti akan melibatkan yang namanya suku bunga. Suku bunga itu ada suku bunga nominal atau suku bunga kupon atau suku bunga tercatat. Ada namanya suku bunga pasar atau effective yield. Nah, suku bunga nominal atau kupon atau tercatat itu ialah suku bunga yang tertulis di dalam kontrak atau perjanjian obligasi. Suku bunga nominal atau tercatat ini ditetapkan oleh emiten. Jadi emiten nanti yang menetapkan berapa kalau obligasi tadi akan kan ada sertifikat obligasinya. Nah, sertifikat obligasi itu nantinya tercantum di situ. Bunganya berapa? Itu disebut dengan suku bunga nominal atau suku bunga kupon. Nah, biasanya itu dinyatakan nanti berapa besarnya itu berdasarkan dari presentasi nilai nominalnya. Kemudian ada suku bunga pasar atau effective yield, yaitu suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan risiko.
Jadi melihat dari sisi pemegang obligasinya, berapa sih sebenarnya nilai sesungguhnya? Artinya di situ nanti antara yang sudah ditetapkan oleh si emiten atau penerbit dengan yang diharapkan oleh investor itu akan berbeda, bisa sama. Nah, berapa besaran bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode itu adalah sebesar suku bunga nominal atau tingkat bunga kuponnya dikalikan dengan nominal itu yang harus dibayarkan emiten kepada si pemegang obligasi. Nah, jumlah bunga yang dicatat yang sebagai beban oleh emiten itu adalah sebesar suku bunga pasar dikalikan dengan nilai tercatat obligasi atau nilai buku obligasinya. Nah, teman-teman, obligasi di sini itu memiliki 3 kondisi ketika obligasi ini dilepaskan ke pasar. Kondisi yang pertama apabila harga jual obligasi itu sama dengan nilai nominalnya. Jadi nilai nominal obligasi ini adalah nilai nominal yang tertulis di dalam surat utang obligasinya. Atau kalau kita kurskan maka kursnya adalah 100% sama. Ini kita sebut sebagai kurs pari. Kemudian kondisi yang kedua apabila harga jual obligasi lebih tinggi daripada nilai nominalnya. Atau kalau kita persentasekan maka persentasenya adalah lebih dari 100%. Maka di sini akan muncul satu peristiwa yang dinamakan sebagai premium on bond atau IGO obligasi. Jadi adanya keuntungan dari penjual obligasi berupa selisih antara harga jual dengan nilai nominal obligasi. Misalkan nilai nominal obligasi adalah 100.000 dan ketika dijual ke pasar obligasi tersebut ternyata laku di harga 110.000. Maka akan ada keuntungan berupa agio obligasi sebesar 10.000. Keuntungan ini disebut sebagai agio obligasi atau bisa juga disebut sebagai premium on bond. Sedangkan kondisi yang ketiga apabila harga jualnya lebih rendah daripada nilai nominalnya. Jadi nilai nominalnya adalah 100.000. Ternyata setelah dijual ke pasar obligasi ini lakunya hanya di angka 90.000. Maka akan ada selisih negatif Rp10.000. Nah, selisih negatif ini tadi kita sebut sebagai diskon on bond atau disagio obligasi yang menandakan bahwa nilai nominalnya jauh lebih tinggi dari harga jual obligasi ini. Nah, itu adalah 3 metode apabila harga obligasi ini telah ditentukan atau telah disepakati antara pihak penjual dan pihak pembeli sehingga menghasilkan 3 kondisi tadi. Kurs pari atau nilai nominal sama dengan nilai harga jual obligasi. Kemudian yang kedua premium on bond di mana harga jualnya lebih tinggi dari nilai nominal, dan yang ketiga adalah diskon on bond di mana harga jualnya lebih rendah dari nilai nominal. Sementara ada kondisi kedua di mana pihak penjual atau pembeli belum menyepakati kurs ini. Nah, apabila belum ada kesepakatan antara pihak penjual maupun pihak pembeli terkait kurs harga jual obligasi ini, maka pihak penjual maupun pembeli dapat memperhitungkan bunga efektif. Bunga efektif ini adalah bunga yang akan diterima setelah beberapa saat kita memiliki obligasi sampai obligasi ini jatuh tempo. Nah, untuk perhitungannya ada beberapa step yang harus dilakukan, diantaranya dalam menghitung taksiran nilai sekarang, menghitung bunga efektif yang akan diterima, menghitung bunga per periode sehingga kita bisa menentukan berapakah harga jual obligasi ini dan apakah obligasi ini nanti akan dibeli di atas nilai nominal atau obligasi ini dibeli di bawah nilai nominal, atau jangan-jangan obligasi kita beli sama dengan nilai nominalnya. Contoh penerbitan obligasi pada tanggal 1 Januari 2015. PT Seruni menerbitkan obligasi dengan nilai nominalnya yaitu 100 juta rupiah dan tingkat bunga kupon sebesar 10% yang dibayar semesteran tiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Tingkat bunga efektif adalah 8%. Obligasi tersebut jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2020 dengan present value 4%. Kemudian anuitasnya sama dengan 8,1109 dan single sum-nya sama dengan 0,6756. Untuk menghitung berapa sih nilai sekarang dari pokok utang kita, maka 100 juta dikalikan dengan nilai present value interest factor single sum-nya, sehingga single sum-nya tadi diketahui bahwa nilainya itu adalah 0,6756. Nah, kemudian dikalikan dengan 100 juta itu merupakan nilai nominal, maka hasilnya yaitu senilai Rp67.560.000. Kemudian kita akan menghitung lagi nilai sekarang dari bunganya. Cara menghitungnya yaitu dari harga nominal obligasi itu 100 juta kemudian dikalikan dengan tingkat bunga kupon.
Nah, kemudian dikalikan lagi dengan periode pembayaran bunga. Kenapa 6/12? Kenapa 6/12? Karena periode pembayaran bunganya itu dalam setahun dilakukan 2 kali, yaitu setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Kemudian dikalikan lagi dengan nilai anuitasnya sebesar 8,1109. Maka diketahuilah nilai sekarang dari pokok hutang. Kemudian dijumlahkan dengan nilai sekarang dari bunga, yaitu sebesar Rp108.114.000. Nah, ini berarti jumlahnya itu lebih besar dari nilai nominalnya, karena nilai nominalnya itu adalah 100 juta rupiah. Maka obligasi dijual pada harga premium. Nah, ini kasnya berarti Rp108.114.000. Kemudian utang obligasinya tetap 100 juta. Nah, premium obligasinya yaitu Rp8.114.000. Penerbitan wesel bayar. Perlakuan akuntansi untuk utang obligasi dan wesel bayar relatif sama, yaitu wesel bayar dinilai sebesar nilai kini dari arus kas pembayaran di masa depan, baik pokok maupun bunga. Dalam bagian ini, pembahasan wesel bayar dikaitkan dengan berbagai bentuk konsiderasi yang diterima perusahaan dalam penerbitan wesel bayar tersebut. Penerbitan wesel bayar secara tunai. Nilai kini dari wesel bayar yang diterbitkan secara tunai diasumsikan sama dengan jumlah kas yang diterima entitas. Tingkat bunga yang akan digunakan untuk perhitungan amortisasi adalah tingkat bunga yang menyebabkan nilai kini dari pembayaran kas di masa depan sama dengan kas yang diterima saat ini. Contoh penerbitan wesel bayar tunai. PT Doha menerbitkan wesel bayar dengan nilai nominal 100 juta yang akan jatuh tempo 3 tahun yang akan datang. PT Doha menerima Rp80.760.760. Jadi 100 juta dibagi tambah I pangkat 3 sama dengan Rp80.383.760.000. I sama dengan 5%. Tingkat bunga sebesar 5% akan digunakan untuk mengamortisasi diskonto yang timbul. Kemudian penerbitan secara non-tunai. Entitas dapat menerima barang atau jasa dari penerbitan wesel bayar. Wesel bayar dicatat sebesar nilai wajar barang atau jasa tersebut, atau nilai kini dari wesel bayar menggunakan tingkat bunga pasar. Mana yang lebih andal untuk digunakan? Jika nilai tersebut berbeda dengan nilai nominal wesel bayar, maka entitas mencatat diskonto atau premium. Contoh penerbitan wesel bayar non-tunai. PT Milo membeli mesin yang mempunyai nilai pasar 126 juta dan menerbitkan wesel bayar atas pembelian tersebut. Wesel bayar tersebut mempunyai nilai nominal 150 juta tanpa bunga dan jangka waktu 3 tahun. Jadi, mesin senilai 126 juta dan diskonto wesel bayar senilai 24 juta pada wesel bayar yang senilai 150 juta. Kemudian penerbitan wesel bayar secara tunai dan hak tertentu. Ada kalanya entitas menerbitkan wesel bayar dengan tingkat bunga yang lebih rendah dari tingkat bunga yang wajar. Sehingga kompensasi dari tingkat bunga tersebut, entitas memberikan hak tertentu kepada pembeli wesel bayar. Misalnya, entitas setuju untuk menjual barang dagangan ke pembeli dengan harga yang lebih murah dari harga jual normal barang tersebut. Entitas harus mengakui setelah selisih atau diskonto antara kas yang diterima dan nilai kini dari wesel bayar menggunakan tingkat bunga pasar sebagai pendapatan diterima di muka. Contoh penerbitan wesel bayar tunai dan hak tertentu. PT Kapuas menerbitkan wesel bayar tidak berbunga berjangka waktu 3 tahun dengan nilai nominal 200 juta kepada PT Banjar. Entitas menerima kas sebesar 200 juta dari penerbitan tersebut. Tingkat bunga pasar untuk wesel yang sejenis adalah 8%. Entitas setuju untuk menjual barang dagangan senilai 750 juta dengan harga di bawah harga jual normal barang tersebut. Nilai kini wesel bayar ialah 200 juta dibagi 1 tambah 8% pangkat 3. Jadi sama dengan hasilnya Rp158.766.448. Diskonto wesel bayarnya ialah 200 juta dikurang nilai kini wesel bayar yang kita cari tadi. Jadi hasil diskonto wesel bayarnya ialah Rp41.233.500.
Rp552. Jurnalnya kas senilai 200 juta, diskonto wesel bayar senilai Rp41.233.552, pada wesel bayar senilai 200 juta, pendapatan diterima di muka senilai Rp41.233.552. Diskonto diamortisasi menggunakan tingkat bunga 8%, sedangkan pendapatan dibayar di muka diamortisasi proporsional berdasarkan penjualan barang dagangan. Jika pada tahun pertama PT Bajar membeli barang dagangan dari PT Kapuas senilai 250 juta, maka penjualan yang diakui di tahun pertama sebesar Rp13.744.517 yang didapat dari Rp41.233.552 dikali 250 dibagi 750, dan amortisasi diskonto sebesar Rp3.258.684 yang didapat dari Rp41.233.552 dikali 8%. Jurnal pada akhir tahun pertama adalah pendapatan diterima di muka pada penjualan dan beban bunga pada diskonto wesel bayar. Instrumen keuangan majemuk. Instrumen keuangan majemuk adalah instrumen keuangan yang mempunyai komponen liabilitas dan komponen ekuitas. Kedua komponen tersebut harus dipisahkan berdasarkan substansinya pada tanggal instrumen tersebut diterbitkan. Contoh dari instrumen keuangan majemuk adalah obligasi konversi. Menerbitkan obligasi konversi secara substansi sama dengan menerbitkan obligasi non-konversi dan opsi untuk membeli saham. Untuk memisahkan nilai obligasi konversi menjadi komponen utang dan ekuitas, maka nilai wajar dari instrumen utang yang sama, namun tidak mempunyai fitur konversi, digunakan untuk mengukur elemen liabilitas, sedangkan elemen ekuitas dinilai sebesar selisih antara nilai wajar obligasi konversi dan nilai yang dialokasikan ke elemen liabilitas tersebut. Contoh obligasi konversi. Pada tanggal 1 Maret 2015, PT Kartika menerbitkan 5.000 lembar obligasi konversi dengan nilai nominal Rp100.000 per lembar. Jangka waktu jatuh tempo obligasi tersebut adalah 5 tahun dan tingkat bunga sebesar 8%. Nilai wajar dari obligasi yang serupa tanpa elemen konversi adalah Rp460 juta. Pada tanggal 1 Maret 2015, PT Kartika harus memisahkan nilai obligasi konversi menjadi komponen liabilitas dan komponen ekuitas sebagai berikut. Nilai obligasi konversi ialah 5.000 dikali 100.000, jadi hasilnya ialah senilai 500 juta. Nilai wajar komponen liabilitas ialah senilai 460 juta. Untuk nilai komponen ekuitas ialah nilai obligasi konversi dikurang nilai wajar komponen liabilitas, jadi hasilnya ialah 40 juta. Penyajian liabilitas jangka panjang menurut PSAK 1 atau revisi 2009 disajikan dalam laporan keuangan di bagian setelah atau di bawah liabilitas jangka pendek. Berikut adalah contoh penyajian liabilitas jangka panjang di laporan posisi keuangan atau neraca konsolidasian PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan anak perusahaan 31 Desember 2013 dan 2012. Kemudian pengungkapan. Liabilitas jangka panjang yang dibahas di bab ini adalah liabilitas yang termasuk dalam liabilitas keuangan. PSAK 60 instrumen keuangan. Pengungkapan mengatur dengan risiko persyaratan pengungkapan untuk instrumen keuangan. Beberapa persyaratan pengungkapan yang terkait dengan liabilitas jangka panjang adalah yang pertama, menyediakan informasi yang cukup untuk memungkinkan rekonsiliasi terhadap setiap baris pos liabilitas jangka panjang yang disajikan dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, nilai tercatat liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Yang ketiga, mengungkapkan dalam ikhtisar kebijakan akuntansi yang signifikan, kebijakan akuntansi yang digunakan. Yang keempat, analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan jangka panjang yang menunjukkan sisa jatuh tempo kontraktual. Berikut adalah ilustrasi pengungkapan liabilitas jangka panjang di catatan atas laporan keuangan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan anak perusahaan tahun 2013 dan 2012. Tadi penjelasan mengenai liabilitas jangka panjang dengan sebuah pengakuan awal dan pengukuran, dan juga penyajian dan pengungkapan. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.